kita berlomba-lomba untuk menanamkan kebaikan selama kita hidup ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis apa yang mereka telah lakukan dan bekas-bekas peninggalan mereka. Jadi bekas peninggalan kita itu akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita kalau kita meninggalkan bekas yang bagus. Terima kasih sambutan dari Sohibul Bait, guru kita Ustaz Syahroni. Untuk meningkat acara selanjutnya, yaitu dari acara haul dan maulid ini, kita akan dengarkan Mauizah Hasanah dari guru kita Kiai Dimyati Badruzzaman. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini ya kelihatan ya. Ini kalau capek duduk, kalau nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu salamnya kurang kompak kan? Ya? Padahal salam itu isinya ada 3 doa. Yang pertama, dengan salam itu saya jauh-jauh dari Bedahan, ya. Bedahan Sawangan ke sini adalah untuk mendoakan biar yang hadir semuanya di sini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, dari salam itu sebenarnya ada doa, yakni mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang ketiga, mudah-mudahan yang hadir ini semuanya dari ujung sampai ke ujung juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang diam aja kayaknya nggak mau selamat, nggak mau rahmat, dan nggak mau berkah. Oleh karena itu sekali lagi yang kompak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, diberikan rahmat kasih sayangnya oleh Allah, juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakitnya. Ya, yang sedang sedih mudah-mudahan Allah berikan bahagia. Yang sedang kesusahan Allah angkat kesusahannya. Yang punya utang mudah-mudahan biar kebayar semuanya. Ada keras ini. Ya. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah memberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini jadi putar-putar ya. Yang hadirnya enggak khusus di depan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu aliyana al-kafarati wa qalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa biyassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan, ada guru kita Bapak Kiai Haji Saman Ma'in Allah wa nafa'ana bi tuli hayatihi wa bi ulumi. Amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, juga panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga tentunya sahibul bait, ya, sahibul hajah, yang juga sahibul musibah kaitan dengan guru kita, sahabat kita, yakni Bapak Kiai Haji Nahrawi Suyuti, yang telah meninggalkan alam fana ini mendahului kita semua. Mudah-mudahan Bapak Kiai Haji Nahrawi Suyuti beserta keluarga besarnya oleh Allah diberikan keberkahan, juga kesabaran tentunya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang saya tentu tidak bisa menyebutkan ya satu persatu, karena yang pertama enggak begitu hafal semua ya. Juga kalau disebutkan satu persatu dari ujung ke ujung kayaknya waktunya habis ya. Ini yang jelas di sini alhamdulillah hadir ya guru kita Bapak siapa? Bang Marsudi ada alhamdulillah hadir. Selain Bapak Ustaz Syaroni, ya dulu ketika beliau ya sekolah di Alhamdulillah masih bocah ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah menjadi tokoh di masyarakat kita. Mudah-mudahan beliau ini menjadi penerus ya Kiai Haji Nahrawi. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ustaz Jamadi, ini Bapak ada Ustaz Muhammad ya, Bapak Sanusi ya alhamdulillah. Terus ada Kiai Syaikhul Milah MA Ridhahullah. Beliau ini ya pernah dulu belajar, artinya waktu di S2 ya saya termasuk yang memberikan kuliah ya di Institut Ilmu Al-Quran, dan mudah-mudahan beliau segera untuk doktornya. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga seluruh ya tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa merasa takzim dan hormat saya. Mudah-mudahan semuanya termasuk ibu-ibunya yang hadir mendapatkan curahan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukurillah saya pada malam ini bisa hadir di hadapan Bapak dan Ibu, di mana dalam acara-acara yang dilakukan atau dilaksanakan pada waktu-waktu yang lalu, saya mohon maaf tidak bisa hadir ya. Karena apa? Karena saya ini mungkin termasuk yang istilahnya jarum super ya. Jarum super maksudnya jarang di rumah, suka pergi, dan istilahnya saya termasuk yang simatupang. Simatupang artinya siang malam tunggu ya. Panggilan, artinya saya sendiri tidak hanya istilahnya mimpin pondok pesantren saja, atau hanya istilahnya ngawuruk ya santri, mengajar para santri di pesantren Darus Sholihin namanya di Bedahan Sawangan. Akan tapi saya juga di istilahnya suka berdakwah juga, suka dipanggil untuk ceramah agama. Bukan hanya di istilahnya Indonesia saja ya, baik itu ke
Sumatera atau ke Sumatera Barat atau ke Jogja atau ke Medan ya. Nah, dalam waktu-waktu yang sudah lalu itu ya, bahkan saya mendapatkan undangan juga ceramah di Amerika Serikat sampai 2 kali bolak-balik ke sana. Dan ketika diundang ceramah ke Amerika itu bukan sehari 2 hari tapi sampai 1 bulan ya, 1 bulan penuh, karena ya biasanya bulan Ramadan ngundangnya, jadi 2 hari sebelum puasa, kemudian pulang ke Indonesia 2 hari setelah Lebaran. Jadi berarti 1 bulan penuh kita berada di Amerika sampai tidak kurang 7 kota besar seperti misalnya Washington DC, ke New York, ke Chicago, ke Philadelphia, masih ingat ya, kemudian ke Boston, ke Houston. Akhirnya karena bulan Ramadan kita khutbah Idul Fitri di Houston, Amerika. Kemudian itu tahun 2009-2010 kita diundang lagi ke Amerika lagi, bahkan terus ke Kanada, dan khutbah Idul Fitrinya di Vancouver di Kanada. Alhamdulillah. Setelah itu ke Hong Kong juga. Jadi artinya suka diundang ceramah keagamaan, bukan hanya di Depok tapi juga sampai ke New York yang ada di Amerika Serikat, bukan di LA Lenteng Agung tapi LA juga Los Angeles ya. Alhamdulillah. Itu berkat il. Dan memang ketika saya dulu ada kesempatan di dalam Ka'bah itu ya, tahun 87 ya, ketika 1987 itu saya tingkat terakhir di perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta, itu ada kesempatan atau katakanlah anugerah dari Allah. Ada undangan untuk musabaqah tahfizul Quran 30 juz ya, artinya musabaqah itu perlombaan tahfizul Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran 30 juz ditambah dengan tafsir dalam bahasa Arab ya, setelah tingkat nasional di Indonesia terus ke tingkat internasional di Saudi Arabia atau di Mekah. Jadi setelah juara pertama di tingkat nasional tahun 86, kemudian menjadi duta negara RI di tingkat internasional, tingkat sedunia di Mekah Al-Mukarramah. Dan raja waktu itu namanya Raja Fahad bin Abdul Aziz, karena merasa terharu ada orang Indonesia, saya sendiri sukunya Sunda ya, asli saya dari Karawang, itu merasa terharu karena bisa menguraikan ya, menghafal ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan tafsirnya pakai bahasa Arab, tidak kurang 40 negara seluruh dunia, sehingga merasa terharu Raja Fahad. Ini akhirnya selain syahadah takdir dan real yang cukup banyak, juga yang paling terkesan sampai sekarang mungkin seumur hidup adalah saya diberikan izin untuk duhulul Ka'bah al-Musyarrafah, yakni masuk ke dalam Ka'bah atau Baitullah, sebagai penghargaan tertinggi dari raja namanya Fahad bin Abdul Aziz, adik daripada kakak dari Salman, sekarang Raja Salman ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ketika saya di dalam Ka'bah itu berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya diberi 7M. 7 bukan miliar ya, tapi M di sini singkatan. Yang pertama, ya Allah mudah-mudahan selama hidup saya ini diberikan istilahnya muhafizul Quran, yang selalu menjaga hafalan Quran. Alhamdulillah. Yang kedua, mudah-mudahan menjadi istilahnya mufassirul Quran, menjadi ahli tafsir dalam Al-Quran. Yang ketiga, mudah-mudahan muqri'ul Quran, menjadi qori, bukan hanya tajwidnya tapi juga qiraat Imam 7, Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Amir, Imam Hamzah, Asim, Al-Kisai, supaya dipahami semua, hafal. Kemudian ya Allah mudah-mudahan dijadikan sebagai mubaligh, yakni bisa ceramah.
kemudian juga bisa menjadi muallimun, ngajar kitab di hadapan santri, di hadapan para ulama. Kemudian mudarrisun, menjadi dosen, menjadi bahkan di pasca sarjana. Dan mudah-mudahan jadi juga muallifun, menjadi pengarang, penyusun kitab-kitab atau buku-buku agama yang paling tidak judulnya umat bertanya, ulama menjawab. Ini semuanya alhamdulillah oleh Allah Bapaknya bisa terkabul berkat dari doa Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, alhamdulillah pada malam ini tidak ada kegiatan saya keluar ya. Walaupun pada awal mungkin yang lalu juga sebenarnya walaupun nggak hadir dalam acara, tapi kami dengan rombongan ya Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok, alhamdulillah bisa menyempatkan diri untuk hadir atau untuk datang ke rumah ini atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sekarang bisa hadir langsung ya, memberikan kajian atau katakanlah nasihat-nasihat agama. Setelah tadi pada maghrib sampai isya saya juga memberikan kajian ilmu fikih di majelis ta'limnya Bapak ya Syekh Iqbal Khan yang ada di Jalan Dahlia 7 ya. Itu dari tahun 2014 beliau minta kepada saya untuk memberikan kajian fikih. Kitab yang dikaji adalah At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah sampai sekarang ya. Alhamdulillah Bapak Kiai Haji Saman Mai juga walaupun beliau sudah tinggi ilmunya, tapi dengan ketawaduannya beliau ikut hadir ya, artinya kadang-kadang ikut hadir untuk mengkaji kitab tersebut. Bahkan beliau membawa ya kitabnya itu untuk pengajian tadi. Bahkan beliau juga pernah nganterin saya dengan mobilnya ke rumah ya, ketika saya tidak bawa kendaraan. Alhamdulillah. Dan beliau juga mengundang saya ke majlis ta'limnya yang namanya Riyadut Tarbiyah, untuk ada kajian di majlis ta'lim beliau, sehingga alhamdulillah hubungan kami dengan beliau sangat dekat sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya mendengar bahwa acara ini sebenarnya ada dua ya. Pertama berkaitan dengan hawalan khususnya Bapak Kiai Haji Nahrawi Sayuti. Yang kedua ada acara Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mungkin yang pertama berkaitan dengan masalah hawalan, di mana ada hadis Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, uzkuru mahasina mautakum. Artinya sebut-sebutlah ya kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Wala tadhkuru an masawihim, tapi jangan nyebut-nyebut ya keburukan mereka. Fa innahum qad afdahu ila rabbikum, karena mereka telah ya sampai menghadap kepada Tuhan kalian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajar dalam kesempatan ini mungkin saya menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan khususnya ya Allah yarham Bapak Kiai Haji Nahrawi Sayuti. Jadi sebagai informasi bahwa saya dengan beliau ini bisa dikatakan kan satu rating ya, yakni sama-sama satu pondok, satu pesantren, yakni di pondok pesantren Al-Mutahhar namanya di Peleren Purwakarta. Saya datang dari daerah Karawang, sementara beliau dari Depok. Dan tentunya di sini juga banyak ya teman-teman beliau yang alhamdulillah ilmunya sangat tinggi-tinggi dan bermanfaat. Alhamdulillah. Ketika kami bersama beliau di satu pesantren, ya, alhamdulillah kami bersahabat ya dengan baik dengan beliau.
Yang saya ketahui bahwa beliau ini punya akhlakul karimah, punya akhlak yang sangat mulia. Kemudian beliau juga sangat tawadhu ya, sangat rendah hati walaupun beliau ilmunya tinggi. Kemudian beliau juga sangat rajin dalam belajarnya, artinya kelihatan kesungguh-sungguhan dalam belajarnya sehingga menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Terbukti tadi kita dengar di tengah-tengah masyarakat beliau punya sampai asuhan 25 hadis ta'lim. Ini menurut saya luar biasa, jarang ya ada ustadz atau kiai yang hadis ta'limnya begitu banyak. Tentu ini karena berkat daripada keikhlasan beliau, kesabaran beliau, ketekunan beliau, sehingga masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama para pimpinan majelis taklim tadi, merasa perlu kehadiran beliau dalam menyebarkan ilmu-ilmu agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan dengan beliau menyebarkan ilmu tadi dengan terus-menerus sampai akhir hayatnya, ini menjadi amal jariah yang tidak putus-putusnya pahala kepada beliau ya, berdasarkan hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, Rasulullah bersabda, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salas. Ini di Riyadhus Shalihin digunakan Ibnu Adam. Saya sendiri meneliti langsung ke Sahih Muslimnya ya, alhamdulillah saya doktornya di bidang tafsir dan hadis. Jadi saya teliti, ternyata bunyinya saya kulmilah ya, itu adalah idza matal insan, apabila manusia ini sudah meninggal, in qata'a amaluh, terputus ya amalnya, pahala amalnya itu terputus. Illa min salasin, kecuali yang tiga yang terus menerus akan ngalir terus, tidak ada henti-henti. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, yang ditafsirkan oleh para ulama di dalam kitab Az-Zawajir an Ittirabil Kabair, itu dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah ini berupa wakaf ya, itu akan terus menerus pahalanya ketika walaupun dia sudah meninggal dunia. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, ini juga akan terus menerus ngalir pahalanya, tidak ada henti-henti. Apalagi kalau misalnya oleh Allah kita diberikan kelebihan atau keutamaan, selain kita pinter ceramah atau dakwah khutbah dengan istilahnya bil lisan, dengan lidah, juga kita misalnya pinter ya bil kitab, ceramah atau nasihat dengan tulisan. Dan enggak semua ulama, enggak semua kiai pasti pinter ceramah, pasti pinter nulis ya, atau rajin nulis. Kadang-kadang ada yang ceramah aja, nulisnya enggak. Kadang-kadang dibalik, ada yang nulis aja pinter tapi ceramah enggak ya. Ada juga yang ya pinter ceramah, pinter nulis, tapi yang banyak itu ceramahnya nggak pinter, nulisnya nggak pinter ya. Ceramah nggak bisa ya, nulis nggak bisa. Karena untuk bisa nulis juga ternyata tidak mudah ya. Minimal untuk bisa kita punya tulisan itu paling tidak ya ada 6 K yang harus dimiliki. Ada berapa? 6 K. Dan saya telah mendapatkan tulisan dari Bapak Kiai Nahrawi Sayuti, hadiah langsung dari beliau yang judulnya Mau'izah Hasanah. Itu saya terima hadiah beliau. Saya juga ngasih hadiah sama beliau yang judulnya Amaliyah yang benar dalam amaliyah sholat sunat fajar. Terus yang saya hadiahkan sama beliau juga judulnya Kupas Tuntas Masalah Akikah. 72 masalah akikah kita bahas, dan beliau merasa senang. Wah, katanya
masalah akikah ini yang di mana-mana kitabnya dihimpun dalam satu buku. Ya, nggak tahu bukunya masih ada atau belum ya, atau hilang. Ini yang jelas kita saling kasih hadiah karena ada hadis tahadau tahabu. Kalian harus saling ngasih hadiah lah, nanti akan saling cinta mencintai. Alhamdulillah saya cinta sama beliau, kayak Nahrawi Sayuti. Beliau juga cinta sama saya. Sehingga kalau ada masalah-masalah, ya kita suka saling tukar informasi. Alhamdulillah. Nah, untuk menulis itu ternyata tadi harus mempunyai 6 K. 6 apa? K ini maksudnya apa? Singkatan ya. Yang pertama, K yang pertama harus ada kemauan. Walaupun misalnya kita pinter bisa nulis, tapi kalau kemauan yang nggak ada untuk nulis, ya nggak jadi tulisannya. Karena lemah, nggak ada semangat gitu untuk menulis. Jadi yang pertama, K yang pertama harus ada kemauan. Apakah cukup dengan kemauan aja? Ya jelas enggak. Kalau orang bisa nulis buku, kitab hanya cukup dengan kemauan, wow pintar. Banyak sekali yang bisa nulis ya. Artinya kalau misalnya kita ingin nulis ilmu fikih, cuman mau aja, tapi ilmu fikihnya nggak ngerti, nggak paham, nggak mendalam, kena Safinah Najahnya juga nggak tahu. Apalagi sampai ke Fathul Qori, apalagi sampai Fathul Mu'in, apalagi sampai Fathul Wahhab, apalagi sampai Tuhfatul Muhtaj, apalagi Mughnil Muhtaj, atau Nihayatul Muhtaj, Al-Um, dan yang lain-lain yang nggak ngerti. Ya susah untuk nulis kitab fikih dan akan dibaca oleh orang banyak. Jadi selain kemauan juga yang kedua harus ada kemampuan. Harus ada apa? Kemampuan. Jadi kalau mampu, insya Allah akan terwujud. Cuma nggak cukup dengan mau dan mampu saja, tapi K yang ketiga harus ada kesempatan. Misalnya Bapak Kiai Saman Mai, beliau mau ya nulis dengan baik. Beliau mampu juga. Dan beliau ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli tasawuf, ilmu balaghah, ahli ma'ani, badi, ilmu mantiq, ilmu faraid, ilmu falak, ilmu lughah, ilmu tarikh. Itu semuanya dikuasai. Pokoknya mampu. Tapi kalau enggak ada kesempatan, karena misalnya ceramah terus atau sakit-sakitan aja, ya enggak ada sempat untuk nulis, ya enggak jadi juga. Jadi harus ada kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Kemudian yang keempat, yang keempatnya harus ada istilahnya itu kesabaran. Harus ada kesabaran. Karena ketika nulis itu, apalagi misalnya kita perlu ya referensi. Saya sedang nulis masalah merawat jenazah ya, berdasarkan Quran, hadis, dan berdasarkan fatwa-fatwa ulama. Itu ternyata referensi yang saya harus kumpulkan, yang harus saya buka tidak kurang 60 kitab. Bukan 6 kitab ya, tapi 60 kitab. Untuk membahas talqin aja, talqin mayat ya, dengan 33 pertanyaan dan jawaban, itu tidak kurang 30 kitab harus saya baca dan harus jadikan referensi. Jadi artinya untuk membahas permasalahan agama itu tidak mudah, harus kesabaran. Ketika kita mencari hadis Nabi dari Sahih Bukhari misalnya, pada Sahih Bukhari ada 4 jilid ya matanya, ditambah dengan syarahnya Fathul Bari yang saya miliki 18 jilid. Itu kan mencari hadis satu saja harus berjam-jam, kita sabar untuk menjadikan referensi sehingga berbobot karya ilmiah kita. Jadi kesabaran ini penting ketika kita ingin punya tulisan. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, ternyata harus ada keuangan. Harus ada keuangan. Keuangan ini penting, kenapa? Karena untuk menulis itu kan perlu komputer, harus ada laptop. Ditambah lagi yang paling perlu dana itu adalah membeli kitab-kitab referensi rujukan. Ya, karena ketika kita membahas suatu masalah itu kan minimal ya 10 lah. Jadi kitab hadisnya, kitab tafsirnya, kitab tasawufnya, kitab tauhidnya, kitab fikihnya, usul fikihnya, itu kan harus
beli, ya, harus kita miliki. Kadang-kadang ada yang sampai 12 jilid, ada yang 30 jilid. Itu semuanya perlu dana. Maka untuk supaya tulisan bagus, ya keuangan harus siap. Kemudian yang keenam, yang tidak boleh tidak, harus ada keikhlasan. Insya Allah kalau kita berbuat sesuatu hal dengan nawaitu lillahi ta'ala, dalam rangka menyebarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ke tengah-tengah masyarakat, maka insya Allah kitab atau karya ilmiah kita ini akan berkah, akan dibaca oleh orang banyak, sehingga walaupun kita sudah meninggal dunia, tetap orang banyak akan istilahnya membaca. Bahkan si penerbit itu sayang kalau tidak diterbitkan lagi, diterbitkanlah terus. Seperti misalnya Al-Um karya Imam Syafi'i, ini ternyata kitab yang tua sekali, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kenapa saya katakan Al-Um karya Imam Syafi'i lebih 1000 tahun? Karena Imam Syafi'i sendiri lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Sekarang sudah 1443. Imam Syafi'i wafatnya 204. Berarti kan sudah lebih dari 1200 tahun yang lalu. Tapi kitabnya yang bernama Al-Um dalam ilmu fikih saya alhamdulillah miliki. Bahkan ada kitab usul fikihnya yang pertama kali di dunia namanya Ar-Risalah, juga saya miliki kitabnya. Itu ternyata udah lebih 1000 tahun yang lalu. Walaupun Imam Syafi'i sudah lama meninggal, tapi terus diterbitkan, mungkin sampai hari kiamat tidak akan henti-hentinya karena diperlukan oleh masyarakat. Bapak Ibu yang rahmati Allah, nah Bapak Kiai Nalwawi Sayuti ini juga, beliau walaupun mungkin karyanya nggak sebanyak Imam As-Suyuti yang di Mesir, ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti yang saya baca karyanya tidak kurang 600 karya ilmiah. Yang saya baru miliki aja tidak kurang 25 judul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya. Tapi kita walaupun baru sedikit, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan ilmu ini walaupun kita sudah meninggal, tetap insya Allah akan mengalir terus pahala kepada orang yang menulisnya tadi. Nah, mudah-mudahan kita doakan sekali lagi, ya, karena doa ini sangat penting bagi orang yang sudah meninggal. Saya membaca minimal di 2 kitab. Ada di sebuah riwayat hadis. Yang pertama kitab namanya Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wa Ahlil Kubur, ya, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua di dalam kitab namanya Tazkirah Al-Qurtubi, ya, dikarang oleh Imam Qurtubi. Hadis itu mengatakan bahwa mal mayyit fi qabrihi illa al-ghuribul muqawqis yantadiru da'watan min ibnihi aw min akhihi fa idza lahiqathu kanat habba ilahi min dunya wa ma fiha. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mal mayyit fi qabri, tidaklah seorang mayit pun yang ada di dalam kuburnya illa qalburi ilmu gawis, kecuali seperti orang yang tenggelam yang sedang minta pertolongan. Yang taziru da'watan, dia menunggu-nunggu doa min ibnihi, dari putranya, au min akhihi, atau dari saudaranya. Termasuk kita ini saudara seagama, ya, sama-sama muslim. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaina dunya wa ma fiha. Maka apabila doa yang kita panjatkan kepada Allah ini sampai kepadanya, kanat ahabba ilaina dunya wa ma fiha, maka almarhum almarhumah yang ada di dalam kubur yang kita doakan tadi itu merasa senang, merasa gembira, bahkan minat dunia wa mafiha, lebih senang daripada diberi dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya dari mulai masyrik sampai ke maghrib, luar biasa. Dari mulai Maroko sampai ke Maroke, dari mulai Chili sampai Cililitan, dari mulai Cina sampai Cinangka, dari mulai LA Los Angeles sampai LA Lenteng Agung, dari mulai Den Haag sampai ke Depok, ya. Itu kalau kita lihat dunia beserta isinya, di dalamnya ada emas, ada berlian dan yang lain-lainnya, itu kecil
dibandingkan dengan doa yang kita mohon kepada Allah kemudian kita hadiahkan kepada almarhum atau almarhumah, itu ketika mereka menerimanya sangat gembira yang luar biasa. Oleh karena itu kita sekali lagi ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak Kiai Haji Nahrawi Sayuti beserta tadi ada yang dua lagi yang awalnya ya, yang namanya saya belum begitu hafal, tapi kita niatkan mudah-mudahan yang 3 orang yang awal tadi yang sudah duluan meninggalkan kita, karena kita ini sebenarnya camat-camat semua ya calon mati semua, cuma kematiannya rahasia dari Allah. Apakah saya yang belakangan, Bapak Ibu yang duluan, atau dibalik ya, Bapak Ibu duluan saya belakangan, itu rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita akan merasakan kullu nafsin dha'iqatul. Maka kita doakan mudah-mudahan semua yang tadi disebutkan kaitan dengan haul ini, bahkan mudah-mudahan orang tua kita semua yang sudah meninggal ya, meninggalkan alam fana ini, mudah-mudahan mereka semua oleh Allah diberikan nikmat kubur. Mudah-mudahan mereka diberikan cahaya yang terang benderang dan betul-betul mendapatkan rahmat, ridho dan maghfirah, diangkat dari segala ya azabnya, dan mudah-mudahan diberikan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan yang ketiganya tadi yang terus menerus pahalanya akan terus mengalir adalah putra yang soleh yang senantiasa mendoakan pada orang tuanya. Mudah-mudahan beliau juga saya dengar punya ya putri-putri yang soleh-solehah, mudah-mudahan dijadikan putri yang soleh-solehah dan terus mendoakan orang tuanya sehingga merasakan nikmat doa dari putra-putrinya ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian mungkin yang kedua sebagai katakanlah akhir dari mau'izah ini, ingin juga menyinggung masalah kaitan dengan maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tadi sudah dibacakan rawinya atau hal-hal yang berkaitan dengan biografi atau riwayat hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mendapatkan syafaat dari beliau, pertolongan dari beliau di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang perlu mungkin disampaikan di sini bahwa kita sebagai umat Islam adalah wajib hukumnya untuk takzim yang memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan Allah, walaupun namanya manusia tapi berbeda dengan manusia biasa seperti kita. Sehingga ada seorang penyair dari Arab ya, yang bersinandung dengan gubahan syair. Dalam syair itu dikatakan Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Sudah pada hafal semua? Sudah? Kali lagi ya. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Udah hafal udah? Belum. Kali lagi. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Udah hafal semuanya? Insya Allah. Belum, terus sampai subuh nih ya. Artinya apa? Karena kan kalau cuman syairnya bisa tapi artinya enggak, kayaknya kurang afdol ya, karena kurang mantap di dalam hati. Makanya kita terjemahkan Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad adalah manusia, walaisa kal basyari, namun tidak persis seperti manusia biasa. Kenapa? Ya karena beda
kita dengan beliau. Minimal ada 3 perbedaannya. Yang pertama, beliau diberi wahyu oleh Allah berupa ayat-ayat suci Al-Quran, kita tidak. Yang kedua, beliau oleh Allah diberikan mukjizat, keistimewaan yang luar biasa. Ya, Isra Mi'raj, langit sana, Rok Muntaha, Sidratul Muntaha. Ya, dan yang lain-lain. Saya ketika di tanah suci di Mekah itu jalan-jalan ke toko kitab, ternyata ketemu dengan buku, ya, kitab yang judulnya Mukjizatul Rasul. Itu ternyata tidak kurang 1000 macam mukjizat Rasulullah, banyak sekali. Saya beli, ya, untuk menambah ilmu. Itu diberikan mukjizat yang luar biasa. Kalau di sini diurai mukjizatnya, ya nggak habis kalau 1000 mukjizat disebutkan satu persatu, ya. Jadi banyak sekali keistimewaan beliau. Kemudian selain itu beliau juga dimaksum dari dosa, dijaga dari segala dosa dan noda. Kenapa? Karena beliau memang menjadi uswah hasanah, untuk menjadi suri tauladan bagi kita umat, ya, manusia. Jadi kalau salah kayaknya nggak masuk logika, karena akan jadi ikutan orang. Maka Rasulullah SAW itu walaupun manusia, akan tapi beda dengan manusia biasa. Sehingga oleh penyair tadi di ujungnya dikatakan bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Akan tapi beliau itu ibarat yakut, intan berlian yang harganya mahal sekali, sementara kita manusia biasa seperti batu yang ada di kali. Batu koral yang hitam itu. Ya. Kalau misalnya Ustaz Saroni punya katakanlah intan berlian, suatu truk misalnya, insya Allah akan menjadi kaya raya, bisa uangnya M-an, bahkan bisa T-an, ya. M-an maksudnya miliar-miliar, T-an, triliunan uang, karena intan berliannya satu truk, ya. Tapi kalau batu koral yang di kali yang hitam satu truk, ya berapa? Ya, harganya kecil sekali sekarang. Jadi beda. Fondasi dia ya untuk saung madu juga enggak cukup. Ya, kalau cuma batu satu truk gitu. Karena pesantren Darus Sholihin, pesantren modern Darus Sholihin di Bedana itu ketika bangun tahu berapa jumlah batunya, ya, berapa truk harus bayar. Ini kalau cuma satu truk ya harganya kecil lah dibandingkan dengan tadi intan berlian. Jadi ibaratnya dengan Rasulullah kita ini beda jauh gitu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita takzim kepada beliau, ikut kepada jejak langkah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita hidup ini selalu ittiba kepada Rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, insya Allah minimal ada 2 pahala, 2 fadilah, 2 maziyah, 2 keistimewaan yang kita akan raih. Apa itu? Yang pertama adalah mahabbatullah, kecintaan Allah. Yang kedua, ghufranuz dzunub, akan diampuni segala dosa-dosa kita. Hal ini dalilnya bisa dibaca dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurun. Ujungnya nebak ujungnya aja sampai ragu-ragu, ya. Orang lain sampai 30 juz hafal, ini untuk nyebut ujungnya aja sampai ragu-ragu. Ghafurun halim atau ghafurun rahim? Ghafurun syakur, ya. Bapak Ibu yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, ghafurur rahim yang benar. Artinya apa? Qul katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian harus mengikuti aku. Aku di sini tentunya bukan Ahmad Dimyati Badruz Zaman Rom Bedahan, ya.
min bedahan dari bedahan bukan, tapi maksudnya di sini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'un yuhibbukumullah. Disebutnya ini dijazmkan fi'il mudhari'nya di zaman mai ahli nahwu sharaf itu adalah jawab amar dari kul ya, atau in kuntum yang jawab syaratnya. Jadi kalau misalnya kalian betul-betul mengikuti aku, niscaya Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi bukan hanya satu dosa aja, tapi di sini digunakan kata jamak dzunubam. Jadi dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan dengan kita acara haulan dan sekaligus Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah. Karena kalau kita sudah mendapatkan kecintaan dari Allah, niscaya hidup kita ini akan diperhatikan oleh Allah. Tidak mungkin kita sengsara, tidak mungkin kita berangsak hidup. Ibaratnya kalau saya ilustrasikan, kalau misalnya Bapak cinta, ya senang atau sayang sama anak, maka anak kita perhatikan, itu kaitan dengan pakaiannya, kaitan dengan minumnya, makannya, sampai pendidikannya, bahkan mainannya diperhatikan. Ketika tidur misalnya dihinggapi oleh nyamuk, kita halau, kita singkirkan karena sayang, karena kita cinta. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah cinta kepada kita semua, senang kepada kita, insyaallah kita perhatikan di dunia sampai ke akhirat. Insyaallah kita menjadi ahli surganya Allah semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ditambah lagi wa yaghfir lakum dzunubakum. yakni dosa-dosa kita akan diampuni Allah sehingga bersih, ya tidak ada dosa karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dikabul ya oleh Allah sehingga Bapak Haji Nahrawi Sayuti yang alhamdulillah saya bisa hadir ya. Saya dulu itu tidak menyangka ketika kami sama-sama di Pleret itu ya, saya 7 tahun kurang lebih ya di sana untuk menimba ilmu dengan beliau. Cuman beliau setelah dari Pleret itu yang saya tahu hijrah atau pindah ke Darul Rahman. Nah sementara saya pindah ke beberapa tempat ya. Kenapa ke beberapa tempat saya pindah mondok? Karena kata guru saya, kalau kamu ingin jadi ajengan, ingin jadi kiai, harus mendalami 12 pak ilmu agama dengan sedalam-dalam. Kata saya, 12 pak ilmu agama itu kiai ya apa saja. Ya, disebutin yang saya dengan kalau nggak salah gitu adalah ilmu nahwu, sharh, fikih, usul fikih, hadis, ilmu hadis. Ditambah lagi ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu balaghah, ma'ani, bagian ilmu mantik, ilmu faraid, ilmu falak, ilmu lughat, ilmu tarikh, semuanya harus ada di otak. Nah sementara saya di pesantren yang pertama dengan Bapak Kiai Nahrawi itu paling hanya 7 yang mendalam, yang lainnya kurang, bahkan ada yang kosong. Nah maka untuk melengkapi supaya 12 pak ilmu itu ada semua, akhirnya saya sampai 8 pesantren, baik itu ke Bandungnya, Salingkanya, kemudian ke Garutnya, kemudian ke Tasikmalayanya untuk mendalami ilmu. Tapi setelah 10 tahun kurang lebih mondok tadi, 12 pak ilmu sudah kita pelajari, masih kurang juga. Sehingga ingin hafal Quran 30 juz, akhirnya saya kuliah di PTIQ 7 tahun sampai dengan tafsir. 7 tahun di PTIQ S1 kurang juga ke S2 ya di Institut Al-Quran untuk mendalami ulumul Quran, ulumul hadis. 2 tahun sampai 3-nya selesai, masih kurang juga. Akhirnya saya kuliah lagi di S3 di UIN Suryatno Jakarta ya untuk gelar tafsir hadis. 5 tahun lamanya belajar ilmu agama ya. Sekarang juga masih belajar terus, sehingga saya kalau sehari tidak membaca kitab, tidak nulis ya, itu musibah bagi saya. Berarti ada 1 hari ilmu yang tidak masuk. Jadi walaupun saya sudah katanya sudah
ya ketua umum majelis ulama atau doktor, tapi tetap belajar terus berjalan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya beliau Qadir Rahman, saya belajar ke tempat-tempat tadi sehingga ketemu ya, rupanya ketemu di Depok ini, dan saya sendiri tidak menyangka di Depok saya dipilih untuk menjadi ketua umum majelis ulama. Jadi bukan ketua majelis ulama, tapi ketua umum ya. Karena di bawah saya ada 9 ketua. Jadi masing-masing istilahnya komisi itu ada komisi hukum dan fatwa, komisi ekonomi syariah, komisi kerukunan umat beragama, itu ada ketua-ketuanya. Nah, saya semenjak tahun 2003 waktu itu wali kotanya Pak Haji Badrul Kamal sampai sekarang 2021 masih tetap aja ketua umum, mimpin para ulama sekota Depok ya. Dulu ketika masih di Peleret saya tidak menyangka ya ada di Depok ini apalagi mimpin para ulama 11 kecamatan ini. Alhamdulillah dengan Pak Kiai Narawi bisa ketemu dan alhamdulillah bisa bersahabat dengan baik. Sekali lagi mudah-mudahan beliau beserta ya keluarga diberikan kesabaran, dan Narawi ada dalam keadaan istilahnya husnul khatimah, dan mudah-mudahan juga nikmat dalam kubur yang luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan ya. Dan bagi Bapak Ibu yang punya putra putri juga yang ingin mondok ya di pesantren sekaligus ingin sekolah ya, di pesantren kami ada SMP IT, SMP Islam Terpadu dan Madrasah Aliyah, itu bisa didaftarkan aja untuk kita bina menjadi hafizah Al-Quran, juga menjadi ahli-ahli dalam kajian ilmu keagamaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Moizo Hasanah dari guru kita mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan kita bisa jalankan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk Moizo Hasanah yang kedua oleh guru kita Kiai Saman Ma'i, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung kan gue pusing kali ini. Amin ya. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulm. Kabbirhu takbira. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Seluruh jamaah takziah yang kami hormati tanpa kami sebut namanya, mohon maaf. Para guru-guru, para asatiz, para hujjah, tokoh kita, tokoh agama kita, guru kita bagi Dr. Ahmad Nijati Badrul Zaman. Sebetulnya saya juga Ahmadiyah Nirma Iqbal kan, cuman saya yang ngajar di Stangklet, jadi saya nggak situ, guru ke situ ya. Insya Allah sih melalui depan saya iqbalkan. Baik dah, ini waktu udah tinggal dikit lagi. Cuman kita mau milih matinya yang nyabut siapa nih? Lah bodoh. Siapa yang bakal nyabut kita? Gitu. Milih. Tapi milih itu kalau kita yang bikin sebab nanti bisa. Ya.
ada yang namanya malaikat An-Nazi'at. Itu di dalam An-Nazi'at Quran, wan-nazi'ati wan-nasitati. Nah, sekarang kita terangin dikit aja, 15 menit. Tapi tinggal pilih mau yang nyabut siapa nih. Itu ya. Itu kalimat wan najiati, yakni al malaikatu alladhi yanza'una ruhal kafir min jasadi. Jadi an-najiat itu khusus nyabut roh orang kafir. Kita kan nggak kafir. Insya Allah kita nggak dicabut sama dia. Ya. Sebab kalau nyabutnya dia yang nyabut, itu sumber nyabutnya kata minta ikuli sya'ratin, dari akar rambut. Dikelet kita di kepala kita, cabut akar-akar rambut. Sakit gak kira-kira? Ngomong apa? Nih, nggak percaya, ayo tarik dia kilang kita. Tarik kalau nggak kira. Tuh, kalau dia yang nyabut, maka kita jangan kupur. Ya, jangan kupur. Ibu-ibu jangan kupur, walaupun duit ya cuman 5 juta nggak apa-apa. Jangan kupur. Bapak-bapak juga jangan kupur. Sebab dia itu nyambutnya dari akar rambut kita, ditarik. Kalau kupur, wa min tahtil adhafir, juga di kuku-kuku kita, bawah kuku tuh ditarik. Kalau kata tahanan di Amerika dulu, kuku dijepit, ditarik. Nah, kita kayak begitu tuh, roh kita. Kagak mau kalah. Kira-kira enak aja. Ya Allah, kaki cantengan aja kita kesenggol. Lu buta tuh mata lu. Emang kaki di bawah, mata di atas, pada kelihatan. Bukannya buta, emang kagak sengaja. Nah itu roh kayak begitu kita dicabut. Makanya udah jangan pada kafir dah. Kan kafir ada kufur iman, ada kufur nikmat. Ibang makan gini aja juga kita suka nggak terima kasih sama Allah, bakal diancam. Lihat pada makan pisang habis, tapi ada nggak alhamdulillah? Ntar dicabut sama dia. Dicabut sama dia ntar. Nah, pisang 3 kulitnya doang kan kagak bilang alhamdulillah. Wa usulul qadamain, dari bawah tumit ditarik. Mana aja dia pilih, apa dari sini akar rambut, apa dari kuku, apa dari tumit. Ya Allah, Pak, dulu aja kita bangun tidur itu diseret-seret mau babak. Ya dulu, zaman dulu. Kalau sekarang nggak ada orang tua nyeret anak. Paling orang tua mah bapak kita nyeret bininya. Nyeret bini. Apa sekarang masih ada yang nyeret bini? Cuman kita doangan yang nyeret, yang lain kagak, pada tua. Tuh diantaranya begitu. Ya. Itu an-najat, naudzubillah kita nggak sampai ya. Yang kedua, wan nasyitati nashta, yakni al malaikatu allati tahilu nafsul mu'min halan rafiqan. Jadi ini malaikat ya yang idein orang mukmin. Ya. Rafiqan dianggap ini teman.
Wah, ini temen gua nih tukang ngaji, tukang sholat, tukang zikir. Kata yang satu, ada main gaple enggak deh? Di Depok sini mah kayaknya enggak tahu kalau jembatan mah. Iya. Dianggap propik kita. Tetapi agama yang sahur. Jadi dicabutnya kita ini sama juga dicabut seperti mengikat binjadil dari tangan kayak tangan ini diikat, ditarik. Nah, buktinya aja tuh anak-anak yang di rantai dibawa, ditarik aja, dipegang aja rantai. Saya ingat dulu tuh orang DTE di AL kali-kali Ciliwung diangkat. Mana nggak pakai baju, celana kolor. Enggak, yang bunuh bos. Tapi komandan dari AL marah. Akhirnya dibaiki. Tuh dia tuh malaikat. Yang ketiga malaikat wasabihati sabha, yakni wal al malaikatu alladzina yanza'una nafsa saleh, yang nyabut roh orang soleh, bukan namanya soleh, orangnya soleh. Orang soleh ini kata Quran cuma 5 tandanya. Satu, yu'minuna billah wal yaumil akhir, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Orang soleh ini bukan soleh itu diam, diapain diam, diapain aja diam, diomelin diam. Bukan begitu, itu mah paul. Nah, orang ini kagak ngelawan. Jangan orang laki, terutama guru-guru, ustaz-ustaz, nggak boleh diam baik. Kalau yang nggak benar, lawan. Kalau lagi ngajar nih, ada murid ngomong, ngobrol, omelin juga. Dia mau ngobrol, apa mau ngaji gitu. Jadi jangan didiemin baik, dosa kita. Karena kalau kita udah nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, kita dikutuk. Kayak Yahudi tuh, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka nggak mau melarang orang yang berbuat jelek. Nggak ada amar ma'ruf, ya akhirnya dikutuk. Kita ulama kita kalau mau dikutuk Allah, udah dia Pak, masing-masing dia lana amaluna walakum a'malukum misalnya. Diam aja, biarin dia kita bakal dikutuk. Maka ulama nggak boleh diam. Santun boleh, tapi giliran begitu kasih tahu. Bini ngecaprak baik, omelin nggak? Bukan bini cing, bukan. Oh, dipesing. Siapa orang tukang ngaji semua? Akhirnya juga tukang ngaji semua, cuma kalau ngaji nguapul. Ya Allah, gagah resep orang laki ngaji nguap. Pikiran kelar ngaji gagah banget. La ilaha illallah, jangan setan dikagak ngeh. Terus, nah ini yang terakhir. Fasabiqati sabqa, yakni malaikat alladzina yasbiquna bi arwahil mu'min ilal jannah wa bi arwahil kafir ilan nar. Itu malaikat yang nyambut roh orang kafir sama yang nyambut roh orang mukmin itu berlomba mau ke atas. Nah, bila kita nih berlomba sampai di sono, dia orang kafir itu la yufattahu abwabus sama, pintu nggak dibukain. Tutup kata malaikat tuh, ada si kafir mau masuk, jangan tutup. Kalau dia mah gak bakal dibukain. Kalau kita dibuka, nah kita masuk rumahnya sama bini dibukain, bukain nggak? Nggak bukain, semuanya lagi.
ya, lihat orang punya bini pada tua. Nah itu berlomba. Jadi dia tuh kalau mau masuk ditamsilkan sama Allah, hatta yalijal jamalu bisamil khiyar. Sampai kalau onta itu masuk ke lubang jarum, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah orang kafir mau masuk nggak bisa. La tufatahu abwabu sama nggak dibukain pintu. Kalau kita mah dibukain. Kita nih amal soleh, zikir kita dibukain pintunya. Tak rujuk, apa itu? Ini amalan kita. Ya. Ya rujuk ilaihi, naik tuh zikir dan amalan kita ke sana. Tadi udah baca selawat, udah zikir, naik terus. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholeh yarfa'u. Kalimat thayyibah yang kita la ilaha illallah itu naik. Makin banyak kita sebut, naik dia. Amal soleh kita tuh jalan, duduk, mata melek, bukan nguap, mata melek, duduknya seger, ya kan? Ini orang lagi baru 40 duduknya pletat-pletot. Ya ilaha illallah, giliran ngaji begitu. Kalau giliran di jalan aja, gua elah tingkahnya. Ya itu memang ketahuan sama kita. Kita pengen ngaji tuh pada gagah naga. Pakai picu udah pletat-plentot. Tukang jengkol yang ngaji. Nah, itu. Jadi apa tadi? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Jadi kalau kita baca la ilaha tahlil. Kan tahlil muradifnya ada 5. Kalau orang sekolahnya formal cuma disebut 2. Kalimut thayyibah sama kalimat apa? Kalimat apa? Nih, kalimat thayyibah yakni la ilaha illallah. Kalimat talqin la ilaha illallah. Kalimat apalagi? At-tahlil la ilaha illallah. Terus kalimat apa tadi? Jangan dimarahin ya, sudah tua nih sudah. Tapi muda. Ya ada bini kita soalnya. Kalau nggak ada bini sih kita bilang tua, ada bini kan malu kita bilang tua. Ada bini kita loh. Hah? Oh, oke, yang umurnya 30 aja dia. Tunjuk. Dan terakhir nih, wal mudabbirati amro, yakni malaikat alladzina yudabbiruna umural ibad, yang suka ngatur urusan-urusan manusia. Diatur rezeki. Terus apa lagi? Ya apa aja deh. Jodoh. Kita udah jodoh. Jodoh, iya benar jodoh. Makanya kalau jodoh itu bini jangan suka main marah mulu. Kita bye-byein situ. Biar bini ngerti. Apa tadi? Jodoh. Jodoh. Perempuan jodohnya udah diatur. Laki-laki udah diatur, terutama saya ini udah diatur. Kasihnya kita mah yang enak-enak. Iya. Jangan punya bini jalan begini. Udah kagak resep lihat bini. Ya, kuat-kuat. Ya, udah malam. Kalau gini, dia tahu diri kan bini saya nguap mulu. Kalau dia Pak, dia ngatur urusan manusia, kita dijodoh, rezeki, mati. Apalagi? Double.
Jodoh. Apa double? Elah double kagak ngerti. Ya. Yang satu yang kagak punya bini, kan ada begini hari ada belum punya bini, banyak. Oh, kita pengen lihat aja orang yang mana. Ya Allah. Coba, udah setengah 11. Habis sih. Insya Allah dan kali haul besok haul lagi di sini. Kan gitu kesian. Saya kan kuliah subuh di Arman. Bukan di jalan apa namanya? Naik di jalan apa nih? Ya Allah, udah lupa itu nama. Nama jalan. Hari Jumat subuh saya ngajar di rumah Ustaz Deden Abdul Rahim. Pekapuran, ya. Mau dulu lagi linglung. Soalnya mau. Mati ini masih. Satya Mani nomor 1, Satya Mani. Nambah Satya Mani. Jadi sampai sini aja. Jodoh, mati, guru, udah ada yang ngatur. Jodoh kita 2 kali, 3 kali, 4 kali udah ada yang ngatur. Kalau kagak punya juga udah ada yang ngatur. Makanya kalau lagi pengen punya jangan main di dapur mulu. Kudu ngayap. Perempuan juga kalau lagi sendirian nih pengen punya jangan di dapur mulu, ngayap no. Insyaallah dapat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wa awsil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sabbahna min subhanallah wa bihamdihi wa ma shallaina wa ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila qiraati surah yasin hadiyatan mina wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwah abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ala ali kulli minhum sahabat rasulillah ajmain wa bil khusus ila ruhi Haji Sayyidi ya Bapak Kiai Nahrawi bin Sayuti. Ya, mudah-mudahan Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alil jannah maswahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman walhiqna bis salihin. Amin. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Makbul ya Allah. Alhamdulillah, acara demi acara sudah terlaksana dan tadi telah ditutup sekaligus doa oleh guru kita Kiai Saman Mawi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan juga mudah-mudahan kita bisa amalkan di kehidupan sehari-hari. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kekurangan. Thank you.
Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa